Apakah kalian masih ingat dengan kasus kopi sianida dan Jessica Wongso yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut? Dan sekarang kasus Vina. Apakah kalian melihat sedikit ada benang merah dalam kedua kasus tersebut? Terangkatnya kembali kasus Vina dan beberapa pekan belakangan ini tak lain dan tak bukan dipicu oleh penayangan film Vina sebelum 7 hari. Seperti halnya dengan kasus Jessica yang terangkat kembali berkat film yang ditayangkan Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Apakah ini mengisarkan sesuatu? Ice Cold. Mungkin saya dapat menangkap lebih tepatnya seperti Cold Case. Cold Case sendiri adalah kejahatan atau dugaan kejahatan yang belum sepenuhnya diselesaikan dan bukan merupakan subjek penyelidikan kriminal saat ini, tapi informasi baru dapat muncul dari kesaksian saksi baru, arsip yang diperiksa atau disimpan, barang bukti, atau kegiatan baru tersangka. Hanya sedikit isyarat dari pembuatan film tersebut. Mungkin benar-benar cold case ya. Karena masih menyisakan sedikit tanda tanya, seakan kasus ini seperti kasus yang belum selesai, walau putusan sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dan Jessica diputuskan dengan 20 tahun penjara. Tanpa meragukan putusan tersebut, apakah benar Jessica yang menaruh sianida ke dalam kopi Mirna? Sampai saat ini tidak ada satu rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Jessica Wongso yang menaruh sianida tersebut. Toh, kandungan sianida yang terdapat dalam tubuh Mirna terlalu sedikit. Kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016 lalu juga seperti kasus kopi sianida yang terangkat kembali setelah menjadi film. Mulai dari penetapan kasus yang awalnya hanya kecelakaan tunggal, lalu berubah menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalian tidak salah. Arwah Vina digadang-gadang menjadi sebagai pemicu untuk ditinjau ulangnya kasus tersebut, yang awalnya kecelakaan tunggal lalu berubah menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi, kalau kita mau melihat sedikit lain, apakah rekaman arwah Vina bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan atau sahabat Vina, yaitu Linda? Betul sekali, kalian percaya dengan arwah. Apakah kalian percaya dengan arwah yang memasuki tubuh seseorang? Kalian boleh percaya, boleh tidak, itu adalah hak kalian. Tapi, kenapa dengan Linda? Sepertinya ketika arwah Vina memasuki tubuh Linda dan Vina menjelaskan semua kejadian yang menimpa dengan dirinya secara detail, harusnya ini bisa menjadi acuan alat bukti baru. Nama Egy sendiri, apakah dia adalah anak seorang pejabat atau dia benar-benar lari ke Jakarta? Oke, pasti kalian berpikir, kan buktinya adalah kendaraan yang mereka naiki. Berdasarkan dari penuturan pihak keluarga yang melihat bahwa kendaraan memang sudah lecet dari awal, dan handphone Vina yang tidak rusak, dan tidak ada bekas di lokasi kejadian yang membuktikan kalau ini adalah sebuah kecelakaan tunggal. Lalu penetapan tersangka Egy yang setelah sekian lama menjadi DPO 8 tahun, yang hanya dalam hitungan hari langsung tertangkap dan langsung menjadi tersangka dan ditetapkan sebagai otak pembunuhan Vina. Pastinya bakal ditinjau ulang ya. Saya percaya dengan penegak hukum yang berupaya cukup keras dalam mengungkap kasus ini, bukan karena ada tekanan dari netizen.